Rasa cukup inilah yang menjadi pondasi. Karena sebesar apapun rumah yang kita miliki, rumah fisik ataupun rumah batin, jika tidak dibarengi dengan yang namanya rasa cukup, bangunan dalam diri itu tidak akan pernah selesai. Maksudnya sukacita apa? Ini yang bisa aku dapatkan sekarang, ini yang aku miliki sekarang, ini yang bisa aku nikmati sekarang, inilah pemberian terbaik dari Tuhan kepada saya. Tapi rasa sukacita itu akan tiba-tiba hilang manakala satu, kita membandingkan. Kita membahas mengenai materi The Inner Temple. Oke. Siap. Baik Bapak, izin bertanya untuk pertanyaan ke-1. Siap. Kita tahulah kebanyakan orang itu sangat menggebu-gebu membangun rumah yang besar, yang nyaman, serta membangun keluarga yang harmoni. Siap. Dan kita tahu juga bahwa dengan rumah yang harmoni dan rumah yang bagus diselingi dengan karir yang menunjang tinggi, serta juga dengan status sosial yang dipandang orang-orang itu mereka itu sangat wah gitu ya. Yeah. Oke. Menurut Bapak, mengapa justru malah rumah batin yang menjadi bangunan yang paling sering terbengkalai, Pak? Oke, makasih Mas. Makasih teman-teman Ngaji Rosso. Kita ketemu lagi. Pertanyaan menarik. Jika kita berbicara dunia hingar-bingar kehidupan sekarang ini, pencapaian selalu identik dengan sesuatu yang di luar diri kita. Seperti Mas Habib tadi sebutkan tentang rumah yang megah, rumah yang indah, rumah yang besar, mobil yang mewah. Justru semua itu tidak salah. Tentunya tidak salah. Saya pun tidak berani mengatakan itu salah. Tapi ada satu hal yang sering atau bahkan kadang-kadang atau bahkan luput untuk dibangun, yaitu rumah utuh secara batin atau rumah internal temple, saya mengatakan. Apa itu? Bagaimana kita bisa punya tempat yang tenang di dalam diri kita? Bagaimana kita punya rumah yang layak untuk kita tinggali secara batin? Apa itu? Rumah batin adalah rumah yang memang kita menjadi manusia yang nyaman, tenang, damai, tidak lagi kita terlalu, saya katakan tidak lagi kita terlalu tergoda untuk melihat orang lain. Artinya kita sudah punya, orang Jawa menyebutnya manjing sak jeruning kahanan. Kita bisa hadir, menikmati apa yang sudah kita miliki secara batin. Dan rumah batin selalu dibangun dari rasa cukup. Orang-orang Islam menyebutnya qanaah. Orang-orang Islam menyebutnya menerima, orang-orang Islam menyebutnya syukur. Rasa cukup inilah yang menjadi pondasi. Karena sebesar apapun rumah yang kita miliki, rumah fisik ataupun rumah batin, jika tidak dibarengi dengan yang namanya rasa cukup, bangunan dalam diri itu tidak akan pernah selesai. Manakala bangunan dalam diri tidak selesai, kita tidak akan punya tempat berlindung secara batin atau secara spiritual yang nyaman. Seperti halnya rumah fisik, ada kebocoran sedikit di rumah kita, kita nggak nyaman. Ada kebisingan di rumah kita, kita juga tidak nyaman. Ternyata, lain dari itu, di samping rumah fisik yang perfect, yang utuh, yang nyaman, yang besar, ada rumah yang perlu kita perbaiki, yaitu rumah batin. Dan pondasinya adalah rasa cukup. Tentunya rasa cukup setiap orang beda-beda. Ada yang cukup kalau 10 miliar. Secara fisik ya, ada yang cukup 20 miliar, ada yang cukup berapa triliun. Sama, rumah batin juga bertingkat mengikuti kebutuhan batin kita. Anak-anak kebutuhan batinnya adalah rasa senang, jajannya dipenuhi, jalan-jalannya cukup. Lebih besar lagi kita, rumah batin kita naik sedikit. Mulai saat kita mulai ada pengakuan. Pengakuan dari teman, pengakuan sosial, pengakuan karena prestasi. Cukup. Tapi semakin kita dewasa, semakin kita menua, bukan hanya tentang pengakuan yang kita butuhkan, tetapi rasa aman, rasa nyaman secara batin, dan itu pondasinya adalah rasa syukur. Kemudian dari rasa syukur ini akan muncul satu tingkatan lagi, seandainya tadi adalah pondasi, ada lantainya, ada temboknya, ada ruangannya. Rasa syukur apa? Rasa syukur karena kita sudah mampu berdiri di atas kaki kita sendiri secara spiritual. Maksudnya apa? Tauhidnya mulai bagus, penerimaannya mulai bagus, tidak lagi silau dengan orang-orang yang kita anggap sakti,
orang-orang yang kita anggap hebat, orang-orang yang kita anggap punya kemampuan luar biasa secara spiritual. Beberapa hari lalu saya ada kedatangan tamu yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Dia sudah jalan-jalan kemana-mana. Setelah saya tanya secara mendetil, sebenarnya dia bukan tidak cukup, tapi dia tidak mampu atau mungkin tidak mau dirinya di level saat ini. Kayaknya dia mencari. Banyak orang-orang hebat. Teman-teman ngaji Rosso dia sebutkan juga beberapa yang dia datangi gitu. Tapi setelah saya pelajari, bukan orangnya yang tidak bisa membantu dia. Bukan orang hebat yang tidak bisa membantu dia, tapi dia sendiri tidak pernah mengakhiri dengan mengatakan rasa cukup. Oke, rasa syukur akan membawa kita kepada rasa cukup. Rasa cukup ini akan membawa kita pada ketenangan. Manakala kita tenang, apa yang kita lihat itu menyenangkan. Saat perut kita kenyang, apa yang kita lihat menyenangkan. Ya. Lah, ada perut-perut spiritual, ada rumah spiritual. Ciri-cirinya rumah spiritual atau inner temple saya menyebutnya kalau di materi itu. Ciri-cirinya adalah satu, rasa syukur kita bagus. Yang kedua adalah kita tidak lagi gampang terpicu kepada kepemilikan orang lain. Sebesar apapun kepemilikan orang lain, sehebat apapun orang lain. Ini bukan berarti kita tidak butuh orang lain. Bukan berarti kita merasa selalu lebih dari orang lain. Tapi pelan-pelan kita pulang ke dalam diri. Seperti gini mas, berat tangan saya begini. Manakala tangan saya begini, rasa nyaman itu akan dengan sendirinya hadir. Ya. Tapi saat tangan saya begini, perhatikan, semakin jauh tangan saya, semakin tubuh saya akan tegang, kemudian apalagi keseimbangan saya akan hilang. Tapi semakin tangan saya mendekat ke dada saya dan ditempelkan dengan rasa yang tenang, tubuh saya akan identik langsung mengikuti tenang. Nafas turun, pandangan mulai teduh, kemudian tubuh mulai menunjukkan kecerdasannya. Ciri-cirinya apa? Pendengaran mulai jernih, penglihatan mulai utuh, kemudian kita mampu merasakan apa yang terjadi di dalam diri. Kenapa kita mampu? Karena kita sendiri yang membangun tempelnya. Paham ya? Sekali lagi, terlalu mengejar, kira-kira kalau mau disimpelkan begini. Yes, seperti kita mengejar bayang-bayang di podcast sebelumnya. Tapi saat kita mulai pulang, dalam segini saja seperti orang berdoa, tubuh kita mulai stabil. Saya ngajar silat. Ada satu pondasi di dalam silat, gerakan-gerakan tubuh yang tidak boleh lepas dari porosnya atau titik peredarannya, seperti siku. Manakala siku saya terlalu keluar dari lutut, keseimbangan saya akan hilang. Sama, manakala ketakjuban saya kepada orang lain, cinta saya kepada orang lain, apalagi pengen ngetrik orang lain, mulailah tempel di dalam diri kita pelan-pelan mulai keropos. Kalau rumah fisik mungkin mulai bocor, lama-lama akan berlubang, lama-lama retak, dan lama-lama hancur. Setelah hancur apa yang terjadi? Kita tidak lagi punya pegangan yang namanya prinsip. Kita tidak lagi punya pegangan yang namanya nyaman dengan diri sendiri. Apalagi menerima dan mencintai diri secara utuh, atau bahasa anak-anak sekarang adalah self-love. Self-love itu pondasinya adalah rasa menerima. Rasa menerima ini akan menghadirkan syukur. Dan syukur inilah yang akan mendatangkan kedamaian-kedamaian yang lain. Di setiap agama, cerita syukur ini besar. Bahkan di Harvard ada penelitian tentang dampak syukur kepada rezeki. Di mana Quran sudah mengatakan jauh-jauh hari, di mana orang Jawa sudah menerapkan jauh-jauh hari. Orang Jawa selalu mengatakan untungnya, alhamdulillah. Orang Islam selalu mengatakan alhamdulillah. Ternyata itu bukan hanya sebuah ungkapan sebagai bentuk syukur fisik, tetapi mengajak tubuh kita merasa nyaman. Nah, posisi amin kan begini, semakin ke dalam, semakin nyaman, semakin dipeluk, semakin tubuh kita akan merasa aman. Manakala kita sudah merasa aman, ada sesuatu yang bisa kita lakukan, banyak sesuatu yang bisa kita lakukan. Saat kita aman di rumah kita, mau tidur juga oke, mau nonton oke, mau membaca oke. Tapi pernah nggak Mas Habib datang ke rumah orang lain? Mas, silahkan tempat istirahatnya di sana, oke? Kamarnya lebih bagus dari rumah kita, pernah? Tempatnya lebih bagus, fasilitasnya lebih mewah. Pernah nggak merasa tidur kurang nyaman? Kenapa? Karena merasa ini bukan milik saya. Ya. Ini bukan hak saya. Ini bukan sesuatu yang saya miliki. Sama, inner temple itu, manakala kita tidak mampu mengatakan I accept my life totally, saya tidak menerima atau saya menerima diri saya secara utuh, banyak hal yang akan muncul, kecurigaan, was-was,
ragu, apalagi iri, dengki, marah, benci, muncul macam-macam. Hanya dari satu kata, ketidakmampuan membangun candi di dalam diri yang manakala pondasinya adalah rasa syukur. Rasa syukur selalu identik dengan rasa cukup. Rasa cukup inilah yang akan membuahkan rasa nyaman. Seperti itu. Oke, baik Bapak. Kebanyakan kan rata-rata orang itu merasa cukup itu sangat susah, Bapak. Dan bagaimana Bapak memberikan solusi bahwa rasa cukup itu gini loh caranya, dan bagaimana untuk kita membangun rumah batin kita agar kita merasa nyaman dan tidak memperpedulikan orang lain gitu, Pak. Oke. Simpelnya bagaimana cara termudah mengatakan cukup kepada diri kita? Satu, belajarlah hadir, menikmati apa yang kita miliki. Bahasa lainnya mungkin mindfulness. Bahasa lainnya mungkin menerima. Bahasa lainnya mungkin qanaah. Makan apa yang kita bisa makan, hadirlah saat makan. Jangan makan diganggu dengan membaca. Bahkan membaca kegiatan yang bagus, itu aja nggak bagus. Kenapa? Karena membuat kita terdistrak. Kita tidak melambangkan bahwa kita merasa cukup. Kita merasa nyaman. Kemudian yang kedua, supaya kita cepat merasa cukup, apa yang sudah kita miliki, terima secara sukacita. Maksudnya sukacita apa? Ini yang bisa aku dapatkan sekarang, ini yang aku miliki sekarang, ini yang bisa aku nikmati sekarang. Inilah pemberian terbaik dari Tuhan kepada saya. Tapi rasa sukacita itu akan tiba-tiba hilang manakala satu, kita membandingkan. Kita makan bakso, di sebelah makan mie, gimana ya rasanya mie? Kita makan bakso, di sebelah makan sate, gimana ya rasanya sate? Kayaknya sana lebih enak deh. Kayaknya sana lebih menarik deh. Pelan-pelan. Perbandingan itu akan menggerogoti yang namanya rasa cukup. Sehingga kalau tadi pertanyaan gimana supaya orang bisa membangun tempelnya dengan mudah, nyaman, dan rasa cukupnya langsung hadir, hilangkan kebiasaan membandingkan. Kemudian yang kedua, lakukan apa yang kita lakukan secara utuh atau mindful. Makan ya makan aja, mandi ya mandi aja, baca ya baca aja. Bagaimana dengan kepemilikan? Ya kan? Kepemilikan rumah, kepemilikan mobil, kepemilikan uang sama. Sekali kita membandingkan, akan muncul lagi pertanyaan. Punya dia lebih bagus, harganya berapa ya? Punya dia lebih mewah, awetan mana ya? Punya dia lebih menarik. Kayaknya punya aku nggak menarik, punya aku nggak bagus, punya aku nggak bisa dinikmati. Muncul pertanyaan. Saya pernah membuat satu quote. Sebenarnya itu pencapaian waktu saya meditasi di Bali. Ada bahasa begini. Rasa nyaman akan muncul dari satu kondisi di mana kita mulai ikhlas tanpa bertanya, yakin tanpa membandingkan. Waktu itu saya meditasi di Bali tahun sekitar 2007-an gitu, di Campuan gitu, di Ubud. Rasa nyaman akan mulai muncul manakala kita mulai ikhlas tanpa bertanya, yakin tanpa membandingkan. Ikhlas tanpa bertanya artinya apa? Ya sudah, ini milikku saat ini. Tapi kan berat. Iya, ya kan? Tapi kan sulit. Kenapa berat dan sulit? Karena kita terbiasa melihat sesuatu berdasarkan keinginan, bukan melihat sesuatu berdasarkan rasa cukup. Kita terbiasa melihat sesuatu berdasarkan sesuatu yang belum kita miliki, bukan berdasarkan apa yang mampu dan sudah kita miliki. Sehingga kalau kita melihat sesuatu dengan banyak hal yang idenya adalah keinginan, rasa cukup itu tidak akan pernah selesai. Muncul pertanyaan. Kemudian yang kedua adalah perbandingan. Setelah pertanyaan dan perbandingan, kita akan menemukan hasil. Gak cukup, persuloh. Gak cukup, marah. Gak cukup, mencari. Ini jangan maknai bahwa ini kita pasif. Tapi untuk kita nyaman, persis saat kamu berkaca, saat dirimu diam, saya di kamera ini, manakala saya diam, gambar saya akan diam. Manakala semua tangan saya bergerak, tangan saya akan berisik, mulut saya akan berisik, begitu juga pikiran saya. Maka untuk mudah mendapatkan atau mengalami rasa cukup, lakukan sesuatu dengan mindfulness. Kurangi pertanyaan yang tidak membangun, kemudian kurangi membandingkan apa yang kita miliki. Kemudian nomor 4, supaya kita mampu nyaman, mudah merasa cukup, jangan melakukan sesuatu asal-asalan. Orang Islam selalu memulai sesuatu
dengan persiapan. Persis, mohon izin, ini tidak berbicara konteks agama saja. Saat kita mau sholat, ada persiapan-persiapan, mulai dari wudhu, mulai dari pakaian. Begitu juga, kita mau ke pesta juga kan semua dilakukan dengan persiapan. Ya. Lah, sama untuk kita punya kemampuan menerima dan rasa cukup, lakukan dengan persiapan yang utuh. Apa itu? Satulah, ngomong sama yang memiliki kehidupan ini. Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan, hari ini terima kasih saya masih hidup. Tuhan, hari ini terima kasih saya masih bisa ngomong kayak begini. Terima kasih Tuhan, hari ini saya masih ada lagi di Ngaji Roso. Terima kasih Tuhan, hari ini saya bisa ketemu Mas Habib. Terima kasih, hari ini saya masih ketemu Mas Hendra. Dan terima kasih, apapun yang mampu saya lakukan, itulah yang saya miliki dan itulah anugerah-Mu. Kemudian berikutnya, mulailah merasa sak cukupe, sak anane, sak mampune, sak isone. Pada titik tertentu, kita harus berani mengatakan, ya sudah, aku bisanya ini. Umpamanya, saya ngajar dan saya juga bertani. Saya melihat ada orang berjualan emas, orang berjualan properti, orang yang sudah lebih viral dari saya. Manakala saya mulai kebingungan bagaimana caranya menyamai orang itu, saya akan tidak punya kemampuan mengatakan, ya sudah, bisaku ini. Ya sudah, mampuku ini. Ya sudah, punyaku ini. Jadi, salah satu caranya belajar mengatakan, ya Allah terima kasih, ini yang terbaik yang saya miliki. Mungkin besok, lusa, atau setelah saya bangun tidur, saya membuka ruang. Seperti Ho'oponopono mengatakan, saya membuka ruang kepada keajaiban yang Engkau sudah persiapkan. Saya membuka ruang pada kebaikan yang sudah Engkau sediakan. Saya membuka ruang pada perubahan yang luar biasa. Saya membuka ruang kepada kebaikan. Saya membuka ruang pada kesembuhan. Saya membuka ruang kepada manifestasi-manifestasi yang belum mampu saya lakukan.